Kalau ini kita lakukan, yang pertama kita percaya sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Dan yang ketiga, kita tidak menganggap diri kita bijak. Maka Allah katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Pagi sahabat yang baik, ketemu lagi dengan saya dalam program Morning Devotion. Percayalah, hari baru pasti ada berkat baru. Ya, karena itu tetap bersukacita. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang berkat dari hikmat. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sahabat yang baik yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Amsal, ini berbicara tentang kehidupan interaksi manusia dengan manusia. Hari ini kita akan berbicara apa yang bisa menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kalau saat-saat ini, di mana kehidupan manusia merasa begitu tertekan, tidak bisa hidup di dalam keadaan yang saat ini dikatakan new normal. Hari ini kita mendapatkan kesegaran dari Tuhan. Bagaimana tubuhmu disembuhkan, bagaimana tulang-tulangmu disegarkan. Hari ini Tuhan kasih kita cara bagaimana kita hidup di dalam keadaan saat ini. Dikatakan begini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Apapun keadaan saudara, Tuhan minta hari ini untuk kasih dan setia tidak tinggal di dalam kehidupan yang palsu. Di mana kita mengatakan kita mengasihi, di mana kita mengatakan kita setia, tetapi seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita ini begitu jauh dari kata kasih dan setia. Sahabat yang baik, hari ini Tuhan kasih kita cara untuk kita boleh hidup di dalam keadaan tertekan saat ini. Dia katakan kita harus mengalungkan kasih dan setia itu di dalam loh hati kita. Kita harus berjuang supaya kasih itu, supaya kesetiaan itu di dalam iman percaya kita tetap ada, terukir indah di dalam hati kita, sekalipun begitu berat penderitaan. Kenapa? Karena dikatakan kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan bukan saja di dalam pandangan Allah, tetapi juga di dalam pandangan Allah. Bukankah ini luar biasa? Kalau kita bisa bertahan dalam kehidupan yang enak, yang luar biasa menyenangkan, itu hal yang biasa. Tetapi pada saat kita bisa hidup dan terus mempertahankan kasih dan kesetiaan kepada Kristus dalam kondisi yang menderita, katakanlah, maka firman Tuhan katakan
kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan baik dalam pandangan Allah ataupun dalam pandangan manusia. Ini luar biasa. Maka dikatakan bagaimana caranya? Tuhan kasih kita cara di ayat yang kelima. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak ada cara lain supaya kita mendapatkan pandangan dan juga kehormatan dari Allah. Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lengkap sudah kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Segenap. Jangan pernah kita campur adukan dengan akal pikiran kita yang belum tentu benar. Tapi dikatakan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah akui Dia dalam segala lakumu. Kalau kita mau lolos di dalam penderitaan, katakanlah yang saat ini ada di depan mata kita, Tuhan katakan akui Dia dalam segala lakumu, maka janji Tuhan, Ia akan meluruskan jalanmu. Dan yang ketiga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Bila itu tergantung kepada Anda, maka Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Kalau ini kita lakukan, yang pertama kita percaya sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati. Lalu kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Dan yang ketiga, kita tidak menganggap diri kita bijak. Maka Allah katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kalau tubuh kita ini menjadi segar, kalau tulang-tulang kita ini menjadi hebat, apa yang tidak bisa kita lakukan, karena kita tahu ada Tuhan di samping kita dan menemani kita sampai kepada kesedaran. Mari terus bertumbuh di dalam iman percaya kita apapun keadaan saudara dan saya, karena Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesedaran. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.